Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Diana dari Surabaya. Sebelumnya, saya berdoa sebelum kita mulai Street Justice ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu untuk satu hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau bersaksi di Street Justice. Tuhan, tolong basuh dengan darah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, mulut lidah kami. Tuhan, tolong Tuhan Yesus, jamah mulut lidah bibir kami. Jika ada kesalahan kata Tuhan Yesus, tolong ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bersaksi di Street Justice dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langsung saja saya mulai. Kami dulu tinggal di kos-kosan. Dan puji nama Tuhan, sekarang kami tinggal di kontrakan. Itu semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Sungguh penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kami tahun 2024 yang lalu. Tuhan membawa kami naik perlahan demi perlahan. Di situ kami selalu menjaga hati satu dengan yang lain. Saya tinggal bersama dengan saya, suami, dan kedua anak saya yang masih kecil. Tuhan selalu memproses kami, tapi kami berusaha untuk selalu menjaga hati kami, karena di proses Tuhan di tahun 2024 kami selalu terjadi sering perselisihan di antara suami dan istri. Tapi puji nama Tuhan kami bisa melewatinya bersama-sama. Dan di saat itu kami juga ambil komitmen untuk belajar menjaga hati masing-masing, supaya tidak ada lagi salah paham dan perselisihan dalam rumah tangga. Dan puji nama Tuhan, kami bisa menjaga hati itu dan bisa merasakan rumah tangga yang tenang, damai, sejahtera selama 1 tahun. Dan Kak saya diingatkan di firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 29 yang begini firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu menjadi rema buat kami, karena di saat kami lelah di masalah, Tuhan memberikan kami pergumulan di rumah tangga, ekonomi, tapi Tuhan selalu tolong. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan sekarang, dulu kan saya cuma tinggal bersama suami dan anak. Semenjak saya kontrak, mertua saya ikut dengan saya, jadi kami tinggal bersama. Di situ saya terkadang mulai berpikir khawatir, tapi suami saya selalu mengingatkan jangan ada rasa khawatir, karena Tuhan tidak suka kalau orang khawatir. Karena saya dulu sudah pernah tinggal bersama dengan mertua dan selalu cekcok hampir setiap hari. Dan saya khawatir rumah tangga saya akan gak ada rasa tenang lagi dan damai lagi di keluarga saya. Berselang waktu hampir sebulan 2 bulan, kami masih bisa menjaga hati. Dan kalau semuanya bilang kan mertua tidak akan cocok dengan menantunya, meski ada aja masalah yang dilalui, meskipun masalah kecil itu akan menjadi masalah besar.
Tapi di situ Tuhan selalu kuatkan. Dulu saya masih tinggal bersama suami dan anak-anak. Saya menahan, kita sama-sama menahan buat jangan emosi, jangan ngomong, berusaha sebelum ngomong kita harus memikirkan dulu biar tidak menyakiti hati satu sama lain. Dan di situ kita sudah belajar berusaha berdua sama suami, kita selalu jaga hati masing-masing. Tapi di sini sekarang kita ada mertua. Dan saya yang khawatir, saya selalu khawatir hampir setiap hari. Dan itu kekhawatiran saya terjadi hampir setiap hari, ada aja masalah yang ada. Entah itu sama anak, sama suami, sama mertua. Kadang saya cuman berpikir, loh, kok suami saya berubah sekarang semenjak ada ibunya di sini. Tapi suami saya, di saat saya bilang seperti itu sama suami cuma bilang, enggak, perasaanmu aja. Dan di situ hari demi hari semakin panas dan sering terjadi perselisihan antara kami. Dan ketenangan pun enggak ada di rumah. Terkadang saya juga merasa capek, tapi suami saya sudah bilang, yuk kita sudah komitmen mau tinggal bersama ibu saya, kita harus bisa menjalani ini. Kalau 2024 Tuhan sudah memberi kekuatan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan juga untuk kami saat ini. Tanpa pengetahuan suami saya sering sendiri dan merenungi apa salah setiap hari. Ada aja masalah, tapi saya nggak pernah curhat sama suami saya, selalu simpen. Saya waktu itu cuma berdoa, biasanya cuma berdoa dan minta kekuatan buat Tuhan, minta penghiburan buat Tuhan. Kadang saya di saat doa Tuhan, saya tidak mampu menjalani hidup ini. Tanpamu saya tidak mampu Tuhan. Karena saya berpikir suami saya sudah berbeda, nggak seperti dulu lagi. Dan demi hari seperti itu terus berlalu. Saya berusaha untuk kuat dalam rumah tangga ini. Karena saya sudah komitmen sama suami, jangan sampai kita berpisah di tengah-tengah. Kita harus berjalan terus sampai Tuhan memanggil kita. Kita nggak boleh berpisah. Itu sudah komitmen kami, sudah janji kami berdua. Kadang saya sampai mengeluh sama suami saya. Saya sudah nggak kuat. Setiap hari ada aja masalah yang terjadi di rumah ini. Sudah tidak ada ketenangan sama sekali, nggak ada damai sejahtera. Karena tipe suami saya seperti ini. Saya sama suami saya itu orangnya temperamental semua. Gak ada yang mau ngalah, sama-sama emosinya. Karena dulu seperti itu sifat kami. Jadi kalau di saat kita berantem, pasti gak ada yang mau ngalah. Tapi di saat kami sudah mengenal Tuhan, kami berusaha untuk tidak menjaga emosi, untuk menjaga emosi kita masing-masing. Di saat suami saya marah, saya harus yang diem. Di saat saya yang marah, suami saya harus diem. Tapi di saat kita kontrak di sini, itu jarang terjadi. Di saat saya marah, suami saya tambah marah. Karena saya cuman, kamu selalu mentingin diri kamu sendiri. Kamu gak mau mentingin orang lain. Di saat itu saya cuma bilang, saya cuma mau curhat ke kamu karena kamu
karena saya nggak ada saudara lagi, saya cuma punya kamu dan ibu saya. Saya curhat ke ibu saya kan nggak mungkin. Saya cuma curhat ke dia, dan dia jawab seperti itu semenjak kami kontrak. Saya nggak pernah curhat sama siapa-siapa, dan saya nggak pernah curhat sama suami saya, sama cuma saya pendam sendiri. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak kuat hidup seperti ini. Sudah tidak mampu Tuhan, setiap hari selalu bertengkar, setiap hari selalu ada masalah. Tidak pernah ada rasa damai Tuhan di rumah tangga saya. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan selalu memberi kekuatan buat saya. Saya ingat di firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Di ayatnya yang ke-19, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di situ saya ingat, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan bisa memberi saya kekuatan, karena Tuhan itu segalanya, Tuhan maha segalanya. Saya yakin, saya percaya Tuhan pasti memberikan pergumulan buat saya. Tuhan mau membentuk saya, mau membawa saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya cuma berpikir, mungkin Tuhan mau mengubahkan saya dari yang pemarah menjadi yang lebih sabar lagi. Benar, proses itu sangat sakit menurut saya. Tapi mau nggak mau kita harus menjalaninya. Di saat saya sakit sendiri, tapi Tuhan selalu memberikan penghiburan. Satu hari itu kita merasakan pertengkaran yang hebat, rasa sakit rasanya hati saya. Tapi di pagi hari, ketika saya berdoa di pagi hari, Tuhan sudah memberikan penghiburan, memberikan roh sukacita dalam hidup saya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan mau mengasah kita, mau mengasah kami lagi untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dengan pergumulan ini, kami harus lebih sabar lagi untuk menghadapi semuanya. Dan sampai sekarang terkadang masih sering terjadi perselisihan itu. Tapi di saat saya sudah tidak mampu lagi menahan semuanya, karena saya nggak mau doa saya terhalang karena kepahitan. Saya cerita sama gembala saya, dan akhirnya kita duduk. Waktu itu kita berempat sharing, gembala saya, Bu Gembala, Pak Gembala, dan suami saya dan saya. Akhirnya suami saya mau, dan dari situ Ibu Gembala memberikan pengarahan, dan suami saya di saat situ bisa mengerti apa yang saya inginkan. Dan di saat di situ suami saya pun bisa berubah lagi dengan yang dulu. Saya sangat bersyukur sekali, Tuhan sudah mengubahkan, Tuhan sudah menjawab doa saya. Karena suami saya, kalau saya ngomong itu kayak nggak diperdulikan, lebih peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Dan di saat gembala saya yang berbicara, di situ suami saya bisa menerimanya, dan suami saya bisa berubah saat ini. Suami saya bersyukur sekali, karena saya sudah nggak ada saudara kandung lagi, cuma tinggal sendiri. Sedangkan suami masih punya saudara kandung banyak, dia bisa cerita, masih ada yang memperhatikan, sedangkan saya nggak ada. Saya cuma berharap sama Tuhan, Tuhan tolong ubahkan suami saya. Saya ingin suami saya yang dulu, yang selalu bisa menjaga hati masing-masing, selalu bisa memberi kekuatan buat masing-masing dari kita. Saya tahu, saya percaya Tuhan sedang mengasah kita untuk lebih lagi,
Di saat kita mau naik level, selalu ada aja pergumulan yang kami alami. Tapi kami sangat bersyukur kami bisa melewatinya bersama. Dan puji nama Tuhan, kami selalu dalam jalannya Tuhan. Kami berusaha dalam tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan di situ saya mengerti kenapa Tuhan sekarang saya disatukan dengan mertua. Karena Tuhan mau saya lebih sabar lagi, tidak pemarah lagi, tidak temperamental lagi. Tuhan mengajarkan saya untuk memiliki kesabaran yang lebih. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau kasih satu ayat lagi di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya yakin, saya percaya di saat kita berdoa, Tuhan pasti akan menjawab. Dan di saat itu Tuhan pun akan memberikan kesabaran yang lebih. Tuhan akan memberikan hatinya buat kita. Kalau kita benar-benar mau berdoa dan bertekun dalam doa untuk setiap pergumulan kita. Dan saya bersyukur untuk semuanya. Tuhan sudah memberikan kami, sudah mulai kita bisa merangkak naik lagi sedikit demi sedikit. Itu semua karena Tuhan. Kemuliaan Tuhan, keajaiban, mukjizat demi mukjizat kami alami dalam 2024, dan semoga tahun 2025 ini Tuhan juga menyertai kami dan memelihara kami. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Amin.